Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Beni meskipun masih dalam keadaan daring. Pak Guru berharap kalian semua bisa mengikuti proses pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan semangat. Nah, seperti yang sudah Pak Guru bahas di pertemuan sebelumnya, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah buku fiksi dan non-fiksi. Pak Guru akan menjelaskan buku fiksi dan non-fiksi ini berdasarkan PowerPoint yang sudah Pak Guru buat. Nah, oleh karena itu, Pak Guru sangat berharap anak-anak bisa memperhatikan, bisa memahami materi yang Pak Guru sampaikan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja Pak Guru akan mulai pemaparan materi tentang buku fiksi dan non-fiksi ini. Baiklah anak-anak, langsung saja kita akan bahas materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Jadi materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, apa itu buku fiksi? Buku fiksi itu adalah buku yang berisi rekaan atau karangan. Jadi isi buku ini bersifat imajinatif. Karena bersifat imajinatif atau hayalan, terkadang isi buku ini tidak perlu dipertanggungjawabkan oleh si penulis. Nah, karena bersifat hayalan. Sedangkan buku non-fiksi itu adalah buku yang berisi kejadian yang sebenarnya. Isi buku ini berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Nah, penyusunan buku non-fiksi ini membutuhkan pengamatan dan data, sehingga isinya harus dipertanggungjawabkan oleh si penulis. Nah, itu pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, buku fiksi itu bersifat hayalan, sedangkan buku non-fiksi itu bersifat nyata atau berisi kejadian yang sebenarnya. Materi yang kedua, ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri buku fiksi itu yang pertama menggunakan gaya bahasa atau majas. Jadi buku fiksi itu biasanya menggunakan gaya bahasa dan majas. Yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat konotatif. Nah, apa itu konotatif? Konotatif itu bermakna tidak sebenarnya. Contohnya kata yang bersifat konotatif, kembang desa. Nah, kembang desa itu bukan berarti bunga yang tumbuh di desa. Kembang desa itu berarti gadis cantik di desa tersebut. Itu namanya kembang desa, bermakna konotatif. Lalu yang ketiga, yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, cirinya berdasarkan imajinasi atau hayalan. Jadi ada 3 ciri-ciri buku fiksi. Buku non-fiksi, ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama, gaya bahasanya formal. Jadi tidak seperti buku fiksi yang menggunakan gaya bahasa atau majas. Jadi buku non-fiksi ini menggunakan gaya bahasa formal. Yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat denotatif. Nah, denotatif itu bermakna sebenarnya. Yang ketiga, ditulis atau berdasarkan fakta. Tidak lagi hayalan, tetapi berdasarkan fakta. Berbentuk tulisan ilmiah populer. Yang kelima, berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Nah, itu ciri-ciri dari buku non-fiksi. Berikutnya yang akan kita bahas adalah unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kita mulai dari unsur buku fiksi. Unsur buku fiksi itu ada 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik yang pertama itu adalah tema. Apa itu tema? Tema itu adalah ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah cerita. Nah, tema biasanya digunakan dalam cerita fiksi, biasanya menyangkut persoalan kehidupan, baik permasalahan individu maupun sosial.
seperti masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, ataupun persahabatan. Nah, jadi ini adalah tema atau unsur intrinsik dari buku fiksi. Unsur yang kedua itu adalah alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Nah, berdasarkan waktunya, alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, alur maju ini adalah serangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau waktu bergerak ke depan. Itu. Sedangkan alur mundur ini adalah rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian. Jadi ceritanya itu bergerak mundur, menceritakan tentang masa lalu. Jadi itu bergerak mundur. Sedangkan yang terakhir, alur campuran adalah rangkaian peristiwa yang urutannya merupakan campuran antara alur maju dan alur mundur. Jadi penulis menggunakan kedua alur maju dan alur mundur ini dalam buku fiksi yang ditulisnya. Nah, itu alur. Unsur intrinsik yang ketiga itu adalah latar. Nah, latar di sini merupakan pijakan dalam sebuah cerita dalam buku fiksi. Nah, latar ini dibagi menjadi 4, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan latar sosial budaya. Yang keempat, ada penokohan. Unsur intrinsik yang keempat adalah penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita dalam buku fiksi. Nah, berdasarkan wataknya, penokohan ini atau tokoh dalam cerita dibagi menjadi 2, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang mempunyai watak baik. Biasanya tokoh protagonis ini sebagai tokoh utama dalam suatu cerita fiksi. Nah, sedangkan tokoh antagonis itu adalah tokoh yang mempunyai watak jahat. Biasanya tokoh antagonis ini adalah tokoh yang mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan tokoh utama. Berikutnya itu adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang, apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang itu ada 3. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga. Jadi pengarang di sini hanya sebagai narator atau orang yang bercerita. Jadi pengarang hanya bercerita di sini sebagai pencerita. Nah, yang kedua itu adalah sudut pandang orang pertama. Nah, sudut pandang orang pertama di sini berarti pengarang ikut berperan menjadi tokoh dalam cerita yang dibuatnya. Nah, biasanya cirinya menggunakan kata aku. Jadi aku adalah seorang yang memiliki keluarga yang sangat bahagia. Ayahku bekerja sebagai dan seterusnya. Jadi kata aku di situ adalah si pengarang. Jadi pengarang ikut berperan menjadi tokoh dalam cerita yang dibuatnya. Lalu yang ketiga itu sudut pandang campuran. Jadi pengarang menggunakan atau menggabungkan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Si pengarang menggunakan 2 sudut pandang dalam ceritanya sekaligus. Itu adalah sudut pandang campuran. Nah, yang terakhir adalah amanat. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat.
Amanat di sini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui buku fiksi yang dibuatnya. Nah, amanat dalam buku fiksi dapat disimpulkan dengan menganalisis tindakan, sikap, dan dialog tokoh dalam buku fiksi. Jadi amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis. Nah, jadi ada 6 unsur intrinsik. Nah, untuk unsur ekstrinsiknya itu yang pertama adalah bahasa. Jadi unsur ekstrinsik bahasa di sini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis buku fiksi dipengaruhi oleh pengarang. Oleh karena itu, setiap karya sastra dalam buku fiksi mempunyai ciri bahasa yang berbeda-beda. Nah, contohnya, misalnya seorang pengarang yang berasal dari Bali pasti akan menyelipkan bahasa-bahasa daerah Bali dalam karya sastranya. Begitu juga dengan karya sastra atau penulis-penulis karya sastra yang berasal dari daerah tertentu. Pasti akan ada beberapa kata-kata bahasa daerah tersebut dimasukkan ke dalam karya sastranya atau buku non-fiksinya. Nah, ciri-ciri tersebutlah yang akan memengaruhi tingkat kemenarikan buku. Itu tentang bahasa. Unsur ekstrinsik yang kedua itu adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang itu membentuk ide cerita dan tema dalam buku fiksi yang dihasilkan. Latar belakang pengarang dapat kita pahami melalui sejarah hidup pengarang dan karya-karya yang dihasilkan. Misalnya, seorang pengarang yang lahir di masa penjajahan. Jadi, pasti buku-buku yang dibuat oleh pengarang tersebut sebagian besar itu berkaitan dengan perjuangan, berkaitan dengan masa-masa penjajahan yang dialaminya. Seperti itu contohnya. Yang ketiga itu adalah nilai-nilai dalam buku fiksi. Jadi, buku fiksi memiliki nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut adalah nilai moral, nilai religius, nilai budaya, nilai kepahlawanan, nilai sosial, dan nilai politik. Jadi ada beberapa nilai yang bisa kita ambil dalam buku fiksi seperti itu. Nah, ini merupakan unsur-unsur dari buku fiksi. Kalau tadi itu unsur buku fiksi, nah sekarang yang akan kita bahas adalah unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, unsur-unsur buku non-fiksi yang pertama itu adalah prakata. Jadi, prakata itu berisi alasan penyusunan buku. Prakata dapat pula berisi gambaran secara umum isi buku dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan buku. Jadi, prakata di sini disusun atau dibuat oleh si penulis buku itu sendiri. Nah, contohnya kalau misalnya dalam buku, prakata di sini disebut kata pengantar. Ada yang menyebutkan prakata, ada yang menyebutkan kata pengantar. Jadi inilah contoh dari prakata atau kata pengantar. Jadi unsur yang pertama dalam buku non-fiksi itu adalah prakata atau kata pengantar. Nah, di sini ada tanda penulis, artinya yang membuat kata pengantar ini adalah si penulis. Unsur yang kedua itu adalah pengantar. Jadi ini hampir mirip dengan prakata. Nah, pengantar berisi paparan singkat berkaitan dengan penyusunan buku. Pengantar dibuat oleh orang lain, bukan penulis. Jadi kalau prakata atau kata pengantar tadi dibuat oleh si penulis, tapi pengantar ini dibuat oleh orang lain, bukan si penulis. Biasanya para ahli. Nah, contohnya di sini. Dalam buku Generasi Maksimal ini
ada beberapa komentar atau pengantar dari para ahli. Misalnya di sini Daniel Ong, MA. Di sini adalah dia sebagai senior pastor gereja Oikos Australia. Nah, di sini juga ada sedikit komentar atau pengantar dari Christian SB. Dia adalah asisten pastor dan seterusnya. Jadi ini merupakan pengantar atau contoh pengantar. Berikutnya adalah daftar isi. Nah, apa itu daftar isi? Nah, daftar isi adalah lembaran halaman yang menjadi pokok isi buku disertai dengan nomor halamannya. Nah, contohnya ini. Pokok isi buku di bab 1. Pokok-pokoknya apa? Menentukan ciri isi tujuan teks deskripsi. Pokok yang kedua menentukan isi teks deskripsi dan seterusnya. Disertai dengan halaman. Tujuannya apa? Untuk memudahkan si pembaca mencari informasi yang ingin didapatkan. Jadi dengan membaca daftar isi, si pembaca tinggal membuka halaman informasi yang tertera. Misalnya dia ingin mengetahui bagaimana cara menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Jadi dia langsung saja buka halaman 60 seperti itu. Berikutnya yang keempat itu adalah isi buku. Nah, isi buku ini bagian intinya. Bagian isi merupakan bagian inti buku. Bagian isi memuat berbagai informasi yang akan disampaikan oleh penulis. Nah, bagian isi biasanya terdiri atas beberapa bab dan subbab. Nah, ini contohnya. Ada bab 1, ada subbabnya, bab 5, bab 6 dan seterusnya. Isi buku ini semua merupakan isi buku. Contoh isi buku. Yang kelima itu adalah glosarium. Nah, glosarium itu berisi daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku disertai dengan artinya yang disusun secara alfabetis. Jadi bisa dikatakan glosarium ini seperti kamus. Jadi berisi kata atau istilah disertai dengan artinya. Tetapi glosarium ini hanya mencantumkan kata-kata atau istilah-istilah yang ada di dalam buku. Kalau di luar buku tidak disebutkan di dalam buku, jadi tidak akan dimasukkan ke dalam glosarium. Jadi ini contohnya. Cerita fantasi ada di dalam buku Bahasa Indonesia kita. Imajinatif, jurnal membaca, karakteristik, semuanya disertai dengan artinya. Jadi ini adalah glosarium. Selanjutnya adalah lampiran. Nah, lampiran di sini berisi lembar tambahan yang dianggap penting tetapi tidak dibahas di dalam buku. Jadi lampiran ini dianggap penting tetapi tidak dibahas di dalam buku. Contohnya ini ada lampiran RPP. Di dalam buku LKS RPP ini tidak dibahas, tetapi isi dari RPP ini berkaitan dengan isi dari buku. Jadi dianggap penting. Ini penting untuk guru yang akan melaksanakan pembelajaran. Jadi dilampirkanlah RPP ini. Daftar pustaka. Unsur berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi acuan atau referensi dalam penyusunan buku. Nah, daftar pustaka ini menampilkan nama pengarang, tahun terbit buku, judul buku, kota terbit, dan nama penerbit. Nah, ini merupakan daftar pustaka. Jadi ada aturan dalam penulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini
adalah daftar-daftar buku. Rahasia Sehat Bersama Madu Lebah, itu buku. Resep Tradisional Nusantara, buku. Puisi Lama, dan seterusnya. Buku-buku ini adalah buku-buku yang digunakan acuan atau referensi untuk menyusun buku paket bahasa Indonesia kita. Jadi ada beberapa hal yang diambil dari buku-buku ini lalu dimasukkan ke dalam buku paket bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu buku-buku tersebut harus dicantumkan di daftar pustaka. Itu maksudnya daftar pustaka. Disusun pun secara alfabetis. Nah, ada aturan untuk menyusun daftar pustaka. Diawali dengan nama pengarang. Jadi, Abdullah Muhammad Mahmud. Namanya sebenarnya adalah Muhammad Mahmud Abdullah. Tetapi dalam daftar pustaka, bagian terakhir di nama tersebut dibawa ke depan. Abdullah, Mahmud, Muhammad Mahmud. Jadi seperti itu. Jadi Beni Adi Putra gitu misalnya. Jadi putranya kita bawa ke depan. Putra, Beni Adi. Jadi seperti itu. Kenapa seperti itu, Pak? Ya memang seperti itu aturan dalam proses pembuatan daftar pustaka. Setelah nama, tanda titik, lalu tahun terbit 2008, titik, judul buku, titik. Nah, judul buku ini dicetak miring. Harus dicetak miring. Setelah judul buku, tanda titik, Solo. Solo ini adalah kota terbit buku tersebut. Titik 2, bukan lagi titik, tapi titik 2, Insan Kamil. Insan Kamil ini adalah penerbit yang menerbitkan buku Rahasia Sehat Bersama Madu Lebah. Nah, itu adalah daftar pustaka. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang daftar pustaka ini, kalian bisa chat pribadi Pak Guru atau tanyakan di forum Google Classroom nanti. Untuk unsur buku non-fiksi yang terakhir itu adalah indeks. Jadi indeks itu berisi daftar kata kunci beserta halaman kata tersebut di dalam buku. Nah, indeks ini disusun secara alfabetis. Jadi alfabetis itu maksudnya disusun dari A sampai Z secara berurutan. Nah, contohnya seperti ini. Ada kata kunci cerita rakyat. Di sebelahnya ada nomor 143, 145, 148, dan seterusnya. Jadi kata kunci atau cerita rakyat ini muncul di halaman 143, halaman 145, 148, dan seterusnya dalam buku ini. Atau yang di sini U. Nah, U di sini unsur. Jadi kata kunci unsur di sini muncul halaman 27. Muncul lagi di halaman 28, 29 sampai seterusnya. Nah, ini halaman 122 juga muncul kata unsur ini. Nah, ini adalah indeks. Nah, itu tadi tentang unsur-unsur buku non-fiksi. Jadi ada prakata, pengantar, daftar isi, glosarium, lampiran, daftar pustaka, dan indeks. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Guru. Baiklah anak-anak, itu tadi pemaparan materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Jadi ada beberapa hal yang sudah Pak Guru sampaikan. Pak Guru berharap kalian bisa pahami, dan untuk sekarang anak-anak bisa mengerjakan soal-soal latihan yang sudah Pak Guru siapkan di Google Classroom. Nah, selamat mengerjakan, selamat pagi, dan tetap jaga kesehatan kalian. Semangat!